Selamat datang di modul pertama, Mindset Pembelajar Efektif. Dengan pola pikir yang tepat, maka kita bisa melakukan apapun dengan lebih baik. Mindset tidak menentukan segalanya. Tapi dengan mindset yang salah, maka semuanya akan menjadi sulit dan tidak ada jalan keluarnya. Dalam modul ini, kita akan membahas 4 materi tentang pembelajar efektif. Yang pertama, 4 syarat menguasai skill. Yang kedua, 2 penghalang dalam belajar. Yang ketiga, memahami 3 zona belajar. Dan yang keempat, embracing learning attitude. Mari kita dalami satu persatu. 4 syarat menguasai skill. Dalam proses mengakuisisi sebuah skill, apapun itu, Anda perlu memiliki 4 syarat minimal ini. Yang pertama adalah murninya niat Anda. Artinya, Anda mengikuti pelatihan ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu membuat Anda bisa, bukan untuk coba-coba, bukan untuk membuktikan hal lain. Anda tidak menghabiskan waktu untuk menonton semua video ini dan mengatakan, wow, bagus banget. Lalu Anda tidak melakukan apapun, tidak mempraktikkan apapun dari apa yang Anda pelajari, atau Anda malah mempertanyakan. Mungkin karena bertentangan dengan paradigma lama Anda. Kemudian Anda tidak menyelesaikan pelatihan ini. Murninya niat berarti Anda menuntaskan pelatihan ini dan menerapkannya. Mengubah hidup Anda, ya basah sekalian. Sepenuh hati Anda membuat diri Anda bisa. Syarat kedua adalah fokus dari tekad Anda. Ini menunjukkan bagaimana Anda mengolah pemikiran, tindakan, dan komitmen Anda. Apa yang Anda putar dalam pikiran, apakah selaras dengan apa yang sedang Anda pelajari? Berdasarkan bagaimana seseorang menghadapi tantangan atau adversity quotient, seseorang bisa masuk ke dalam salah satu kategori berikut ini. Quitters, campers, atau climbers. Jika dianalogikan dalam mendaki gunung, seorang quitter adalah orang yang memiliki impian yang besar. Dia ingin mencapai puncak gunung dan menikmati udara dan pemandangan indah di sana. Namun sesampainya ia di kaki gunung, ia melihat jalur yang harus dilewati, melihat ketinggian dari jarak dekat, dia mulai berpikir, berapa usaha yang harus dia habiskan untuk mencapai puncak? Menimbang dengan setengah hati dan ia pun memutuskan untuk berhenti dan pulang. Orang kedua adalah seorang camper. Adalah orang yang juga memiliki impian sangat besar untuk mencapai puncak dan ia berkomitmen untuk melakukan prosesnya. Ia mendaki dan terus mendaki. Sesampainya di ketinggian tertentu dia merasa bahwa wow, pemandangan di sini sudah sangat bagus. Dia memutuskan untuk camping dan menikmati pemandangan tersebut lalu pulang. Biasanya seorang camper adalah orang yang menyelesaikan sebuah pelatihan namun tidak mempraktikkannya atau bahkan melupakan pelatihan itu. Sedangkan seorang climbers adalah Anda yang memiliki impian yang tinggi dan terus-menerus melakukan semua hal yang tepat untuk membawa Anda ke puncak. Anda akan terus bertumbuh, terus mengembangkan diri, mengasah skill Anda dan menjadikan Anda master di bidang yang Anda pilih. Anda yang climbers terus-menerus mencari puncak yang lain dan selalu membuat kemajuan dalam hidup Anda. Climbers akan menjadikan dirinya orang yang terus konsisten melakukan hal yang tepat dalam dirinya. Ia memiliki kejelasan dan memegang kendali kehidupannya. Salah satu momen yang menarik saat saya dan tim mendaki Gunung Gede adalah seorang tim saya yang sudah menyerah berkali-kali ketika 1 jam lagi menuju puncak gunung. Tim saya ini sudah pucat dan sudah muntah berkali-kali. Dan ketika tangan kanannya ditarik untuk maju, tangan kirinya memegang pohon. Tentu dia tidak bisa maju. Satu tangan ditarik dan satu tangan lagi dia menahannya di pohon. Mungkin kita bisa geli dan membayangkan situasi itu. Tapi ini juga sering terjadi di dalam kepala. Ketika ditanya siapa yang mau menguasai baca kilat, semua orang akan mengangkat tangan dengan penuh antusias bilang mau. Dan ketika mempraktikannya, mulai banyak yang memutar percakapan yang tidak kondusif dalam kepalanya. Tapi kan, saya kan ini, saya kan itu, saya kan terlalu tua, membacakan harus yang begini. Bagaimana bisa paham kalau tidak melakukan langkah begitu? Oke? Hey,
Jika apa yang sistem baca kilat ajarkan tidak memberikan pemahaman, tentu kami sudah berhenti mengajarnya sejak dulu. Sudah pasti tidak ada yang pernah bisa mengumpulkan mind map sebanyak yang bisa Anda lihat di grup Facebook. Sedangkan paradigma lama dalam membaca, kita akan lepaskan satu persatu. So, jangan jadi orang yang mau maju, mau melakukan sesuatu untuk impian Anda dan juga memegang sisi yang berlawanan. Jangan jadi orang yang mendayung ke depan di sisi kanan dan mendayung ke belakang di sisi kiri. Anda tidak akan membuat kemajuan apapun dalam hidup Anda. Waktu Anda sangat berharga. Semuanya harus bergerak searah. Semua tindakan Anda dan percakapan yang Anda putar dalam pikiran, dalam proses belajar, sadari percakapan apa yang Anda putar. Percakapan apa yang membawa Anda menahan diri Anda. Sadari dan pikirkan percakapan yang membuat Anda maju. Dan ini adalah hal yang paling penting. Karena akan memerlukan Anda menyadarinya sepanjang Anda mempraktikkan sampai Anda melewati semua masa bingung Anda. Kita akan membahas masa bingung ini di bagian lain dari pelatihan ini. Fokuskan semua usaha, pemikiran Anda, percakapan dalam pikiran Anda untuk menjadi seorang climber. Syarat ketiga, menerima proses dan melakukan kesalahan. Kapan kita tidak melakukan kesalahan? Saat kita belajar berjalan, berapa kali kita terjatuh? Berkali-kali. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan, oh sudahlah, kamu merangkak aja seumur hidup. Kesalahan merupakan proses untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik lagi. Di sekolah kita diprogram untuk melakukan semuanya dengan benar. Jika tidak, kita akan malu. Saat anak TK ditanya, siapa yang bisa jawab soal ini? Semua orang akan angkat tangan. Sampai gurunya bingung harus memilih siapa. Bagaimana dengan kelas 6 SD? Semakin berkurang. Bagaimana dengan SMP? Makin berkurang. Sampai kelas 3 SMA, pura-pura baca buku. Biar tidak ditunjuk. Mengapa demikian? Karena setiap kali ada murid yang menjawab salah, teman-teman sekolah akan bersorak. Apakah Anda yang disoraki, Anda yang menyorak, atau Anda melihat teman Anda disoraki? Kita semua belajar bahwa salah itu bikin kita malu. Supaya tidak malu, jangan salah. Supaya tidak salah, pilihannya adalah jadi ranking 1, 2, 3 atau menjadi sisanya yang diam saja. Salah adalah bagian dari proses belajar. Tidak ada yang bisa dikuasai tanpa melewati proses ini. Anda bisa bertanya kepada saya via Facebook Group sampai kapanpun. Manfaatkan momentum dan buat kesalahan dan perbaiki. Habiskan jatah salah Anda dan habiskan jatah bingung Anda secepatnya. Tidak masalah membuat kesalahan. Yang penting adalah tidak mengkritik. Kesalahan terbesar dalam belajar adalah ketika melakukan kesalahan, kita mengkritik diri sendiri dan berkata, tuh kan saya tidak bisa. Sedangkan saat membuat yang benar, kita mengatakan, kebetulan saja. Seolah memang dalam diri kita sudah mematok harga mati bahwa kita ini memang tidak bisa. Kita perlu melakukan sebaliknya. Ketika melakukan kesalahan sebesar apapun, santai saja. Anda tidak akan sampai merusak apapun. Lakukan lagi dengan lebih baik. Oh, by the way, kapan kita tahu kita sudah melakukan kesalahan? Ketika kita sudah menyelesaikan semua langkah-langkah yang ada. Bukan berasumsi saat Anda baru melangkah 1-2 langkah dan masih menyisakan banyak tahapan, Anda sudah mengatakan Anda salah. Selesaikan dulu. Seburuk apapun hasilnya, Anda akan terkesan dengan usaha Anda. Pada saat kita melakukan kemajuan, sekecil apapun, berterima kasihlah pada diri. Berikan ucapan selamat pada diri Anda. Anda membutuhkannya. Sama seperti ketika Anda bermain game. Selesai sebuah tahapan, Anda akan mendapatkan reward. Syarat keempat, bigger why. Alasan Anda untuk menguasai skill tertentu. Dalam hal ini, baca kilat. Mengapa Anda harus membaca buku setiap hari? Mengapa Anda harus menjadi seorang pembaca konsisten? Tanpa alasan yang membuat Anda semangat dan konsisten membaca buku, Anda akan selalu kalah dengan hal lain. Anda akan menunda dan selalu mengatakan Anda tidak punya waktu. Pertanyaan untuk Anda, apakah Anda akan menunda makan jika Anda lapar? Tidak. Anda akan mencari makanan, Anda akan menunda hal lain. Apakah diri Anda lapar pada kemajuan diri Anda? Apakah Anda lapar untuk membuat impian Anda tercapai? Jika dalam proses menjalani kehidupan Anda sehari-hari,
kesibukan yang tidak ada habisnya, akan sangat tergoda untuk mengatakan bahwa Anda tidak punya waktu. Well, semua orang sudah punya 24 jam sehari. Orang yang lebih sukses dari Anda juga punya 24 jam sehari. Nah, jika semua itu membuat Anda merasa tidak ada waktu, maka adalah alasan yang sangat kuat. Jadikan ini adalah alasan utama Anda untuk membaca buku. Karena semakin tidak ada waktu untuk pertumbuhan diri, berarti semakin tidak efektif Anda dalam melakukan pekerjaan Anda. Semakin efektif Anda melakukan pekerjaan Anda, semakin banyak waktu untuk keluarga, semakin baik kesehatan dan pertumbuhan diri Anda. Jadi siapkan waktu, jadwalkan untuk membaca, mengasah diri Anda, sehingga Anda bisa menyelesaikan pekerjaan Anda semakin efektif, dan Anda tidak memberikan waktu untuk hal yang tidak penting dalam hidup Anda. Dan Anda bisa memberikan waktu untuk hal yang paling penting dalam hidup Anda. Otak manusia diciptakan untuk bertahan hidup, bukan untuk mencapai kesuksesan. Jadi dia akan melakukan usaha seminimal mungkin untuk bertahan hidup. Usaha seminimal mungkin untuk yang paling standar, yang paling rendah agar bisa bertahan hidup. Sederhananya seperti ini, anak sekolah. Jika besok sekolah liburan, apakah hari ini belajar? Tentunya tidak. Jika besok ujian, hari ini belajar? Yes, tapi semalam mungkin. Seringkali tertunda sampai menjalankan sistem SKS, sistem kebut semalam. Jika Anda orang dewasa dan Anda merasa karir atau bisnis Anda akan baik-baik saja selama 5 tahun atau 10 tahun mendatang, maka rasa lapar dan dorongan untuk membaca tidak ada. Sebaliknya, jika seseorang mendapatkan peringatan terakhir, jika dia tidak berubah, ia bisa kehilangan bisnisnya atau kehilangan pekerjaannya. Akankah dia baca buku? Harusnya iya. Otak manusia akan selalu mencapai standar. Standar adalah ukuran minimal untuk aspek tertentu. Pertanyaannya adalah, di manakah standar Anda? Apakah standar Anda sudah membuat Anda terus-menerus membaca dan mengembangkan diri Anda agar bisa bertahan hidup di level yang Anda inginkan? Atau standar Anda sudah tercapai dan Anda sudah tidak lapar lagi untuk naik level? Untuk mencapai bigger why Anda, John Maxwell menyarankan Anda untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pertumbuhan yang disengaja. Atau beliau sebut dengan intentional living. Satu cara untuk menjalani hidup dengan intentional living adalah Anda membuat kurikulum pengembangan diri. Ini adalah rencana pengembangan diri Anda. Apa yang perlu Anda baca? Apa yang perlu Anda latih? Skill apa yang Anda perlu di-coach? Hal apa saja yang Anda perlu tingkatkan? Skill apa yang Anda perlu dalami? Seminar apa yang perlu Anda ikuti? Semakin jelas impian Anda atau bigger why Anda perlu rencana pengembangan diri yang mendukung. Bigger why adalah alasan Anda untuk bertumbuh, dan rencana pengembangan diri adalah jalur yang Anda putuskan untuk Anda tempuh untuk mencapainya. Tentang kurikulum pengembangan diri ini Anda bisa mempelajarinya di bagian bonus. Sekarang kita masuk dulu ke materi kedua dari modul pertama.